Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya diminta untuk memberikan tausiah, terutama tausiah buat saya sendiri, ya, buat keluarga saya dan buat kita semuanya. Karena kita semua masih belajar, saya pun masih belajar sampai akhir hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar semuanya, kita bahas 1-2 hadis dan kita ambil manfaatnya insyaallah setelah kita memahaminya. Tapi untuk mengambil berkah, saya akan menyinggung 1 hadis saja yang mungkin antum sudah dengar juga, hanya sekedar untuk menambah keberkahan, menambah pahala saja untuk kita, dan insyaallah kita mendapat ganjaran dari si Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar hadis itu. Hadisnya terdapat di berbagai kitab di semua mazhab. Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun endal iftar wa farhatun enda liqa'i rabbih." Sudah hafal ya? Rasulullah bersabda bahwa orang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Apa 2 kebahagiaan? Farhatun endal iftar, berbahagia ketika iftar. Yang kedua, farhatun endal liqa'i rabbih, juga bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, ya. Nah, hadis yang bagian pertama ini, farhatun endal iftar, itu maknanya buat kita puasa awam. Puasa kita kan puasa menahan lapar, menahan dahaga. Terkadang mata kita masih belum sepenuhnya berpuasa, terkadang lisan kita masih belum sepenuhnya berpuasa, terkadang tangan kita, kaki kita, anggota badan kita tidak sepenuhnya berpuasa. Kita lebih dominan puasanya puasa menahan lapar dan dahaga. Nah, buat kelas kita ini, makna farhatun endal iftar, berbahagia ketika mau makan, ketika mau iftar. Karena lazimnya orang yang lapar, yang haus, ketika dihidangkan makanan yang enak tersedia, menunggu tibanya waktu maghrib, bergembira. Itu buat kita yang puasa kelas rendahan, puasa kelas orang awam. Jadi endal iftar ketika mau makan, ketika mau berbuka puasa. Tapi buat kelas para urafa, para imam ma'sum, para nabi rasul, mana farhatun endal iftar adalah ketika memasuki surga. Ya, surga di mana? Ini pun bertingkat-tingkat, ya. Ada surga namanya surga alam fana, ada surga barzakh, ada surga ukhrawi. Jadi mereka itu kita nggak paham. Kata mereka, saya baca begitu, bahwa para urafa itu para imam ma'sum, keluarga Rasulullah yang utama, dan para nabi, ketika di dunia pun ruhnya sudah mencapai ke alam fana namanya, ke alam barzakh. Contohnya seperti mi'rajnya Rasulullah ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, itu masuk ke alam barzakh namanya. Cuma masih bisa kembali karena belum bisa total antara dengan badannya. Di mana farhatnya iftar? Ketika sampai ke makam fana, ketika mencapai surga barzakhi, ketika mencapai surga ukhrawi. Itu makna farhatun indal iftar menurut mereka, untuk kelas mereka. Kita nggak paham. Kita pahamnya ketika makan, minum. Itu mana farhatun indal iftar menurut kita. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Menurut kita, kelas kita ini, kebahagiaan kedua adalah ketika kita masuk surga. Itu setelah kita meninggal dunia. Baik surga barzakhi ataupun surga ukhrawi.
Surga Barzahi ketika telah meninggal dunia sebelum terjadi hari kiamat. Ada surga Barzahi, juga ada azab Barzahi. Nah, orang yang berpuasa ketika masuk surga Barzahi mendapat kebahagiaan yang tidak terkira, yaitu masuk ke surga Barzahi. Setelah kiamat tiba nanti kehancuran total, masuk ke alam akhirat, ada surga ukhrawi. Dan buat kita makna farhatun dari qurabi ketika masuk surga, baik surga Barzahi maupun surga ukhrawi. Itu buat kita, buat kelas kita, buat orang awam. Nah, buat para urafa, ya, para aulia Allah, para nabi, para imam ma'sum, para keluarga nabi yang suci itu, makna farhatun inda liqarbi betul-betul kegembiraannya ketika liqa Rabbnya, yaitu sampai kepada kebahagiaan ruhani, bukan kebahagiaan materi. Sebab kebahagiaan materi buat kita, ya kebahagiaannya berupa makan, minum, beristri, itu kebahagiaan materi. Kebahagiaan maknawi dan rohani itu inda liqa rabbi, kebahagiaan mendapatkan dari ridwanullah wa ridwanun minallahi akbar. Bukan lagi makan, bukan lagi minum. Di mana inda liqa rabbi kedua, yang kedua ini buat mereka, buat para urafa para Allah itu ketika betul-betul inda liqa rabbi masuk ke surga ma'nawiyah, surga ruhani, bukan surga materi. Itu pun katanya kita nggak paham. Ya kita kelas kita saja, kalau kita diterima puasa kita, hukum-hukumnya benar, tidak masakan dosa yang menghapuskan pahala puasa, kita dapat dua bahagia itu sudah beruntung, sudah bagus insya Allah. Itu makna hadis secara singkat tentunya. Untuk dalamnya perlu diskusikan dalam waktu yang lain insya Allah.